Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di konten testimoni kandang domba Saung Tani pemirsa. Saya dikirimi video laporan testimoni dari Pak Soiman. Beliau masih aktif bekerja tapi sudah belajar beternak domba. Ini dari Ciamis. Beliau pernah beli paket breeding ya, kelas B beberapa bulan yang lalu, dan yang satu ekor ini alhamdulillah sudah melahirkan nih. Ini bonyo gede, anak tunggal. Biasanya pertumbuhannya akan cepat dan alhamdulillah Pak Soiman bisa melewati masa proses belajar ya. Ini saya jual ke Pak Soiman ini kosongan. Kita banyak berkonsultasi kenapa tidak jual beef meal dengan berbagai resikonya. Kita jelaskan, dan yang terpenting itu bukan ingin instannya ya gitu ya Pak ya, tapi proses belajarnya, ilmunya harus dapat, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai menghasilkan. Kemudian ini kiriman video konsultasi dari Pak Abah Toha yang ada di Ciamis juga. Beliau ini mengadopsi sistem kawin koloni ya. Beberapa bulan yang lalu datang ke Saung Tani, dan ini domba-dombanya yang dibeli dari kita ini semuanya sebanyak 4 ekor bibitan pada saat itu siap kawin, artinya siap berproduksi ya. Dan ini adalah area lahannya sangat luas, enak pemandangannya, view-nya, dan itu rumahnya di bawah yang ada kolam pemirsa. Saya pernah berkunjung ke sini nih. Dulu belum pernah begini, sekarang mah sudah hebat Kang Ade. Aduh, matak pika betaheun ya mah yang wae balik ke rumah atuh di Jakarta na. Tuh view-nya sangat indah pemirsa. Namun pabaliut pisan ya teh. Tetapi ada kendala dalam masalah tata cara breeding ya, tata cara beternak. Ini sudah lama Kang teu anakan-anakan, belinya sekitar beberapa bulan yang lalu. Sekarang bulan Agustus ini diboyong ke Ciamis itu sekitar bulan Bah Toha itu bulan Januari kalau tidak salah ya, Januari nih, 15 Januari. Berarti hampir 8 bulan belum juga ada yang beranak nih. Apa masalahnya padahal di koloni? Masalahnya begini pemirsa. Pertama, kepadatan koloni juga harus menjadi pertimbangan. Yang kedua, ininya di talian tuh jaluna tuh, leherna ge di talian, dicangcang. Mau terjadi pembuahan gimana koloni begini siang malam di talian jalunanya dicangcang. Karena apa? Karena ketika terjadi birahi puncak, misalkan awal birahi pada saat sore hari dan birahi puncak pada tengah malam, ketika ininya di talian, dicangcang nih dombanya, nanti tidak akan terjadi pembuahan maksimal. Walaupun betina menghampiri jantan, tapi tetap tidak akan terjadi pembuahan yang maksimal. Karena apa? Karena ruang gerak jantan itu terbatasi, tidak bisa membuahi dengan baik lah betina ya, tidak bisa mengawin dengan baik betina kalau dicangcang begini siang malam. Kecuali kalau misalkan bapaknya bisa memperhatikan bagaimana domba itu birahi ya, ciri birahi. Karena kunci peternak itu kalau kawin individu itu harus tahu ciri-ciri birahi domba ya, betina. Baru dikawin individu itu mah kita yang lihat langsung dan keberhasilannya 100%. Kalau kawin koloni itu yang mendeteksi bukan kita tapi domba langsung, yaitu jantan. Jadi jantan yang akan mendeteksi mana domba yang siap dikawin. Ketika domba jantannya dicangcang, di talian, tidak bisa bergerak ke sana ke sini dengan alasan ngejar-ngejar terus, galak dan lain sebagainya, ya kuncinya bapak yang harus sebagai peternak yang harus mengidentifikasi birahi. Begitu. Ini sistem kawin koloni di kandang saya. Kepadatan kandang juga sangat mempengaruhi proses keberhasilan. Kalau terlalu banyak betina
misalkan perbandingannya 1 jantan 20 betina, itu keberhasilannya 50-60%. Karena birahi domba itu serentak, ada musim kawin, sehingga kalau jantan yang satu sudah mengawini yang satu, ya biasanya ngejar-ngejar itu aja, tidak bisa kepada yang lain. Padahal pada saat yang bersamaan bibit yang lain itu birahi. Nah, makanya kepadatan ini saya kurangi. Saya di sini memasukkan ini si Cepot sama istrinya ini yang di samping. Berdua ini tidak pakai tali ya Pak, tidak di talian, tidak dicangcang seperti yang Abah Toha tadi, tapi kita lepaskan dengan mempertimbangkan kepadatan kandang. Kandang saya 5 betina, 1 pejantan itu ideal. Karena kalau terlalu banyak, terlalu padat, banyak resikonya. Misalkan kalau yang satu sakit mata, semua sakit mata. Satu orop, semua orop. Satu misalkan birahi musim kawin yang ini bisa dibuahi, yang lainnya tidak bisa. Akhirnya menunggu waktu lama lagi. Begitu. Tapi kalau sedikit dengan menyesuaikan kapasitas kandang, nih hasilnya. Ini anak-anak si Cepot pemirsa sudah kita kolonikan, kemudian kita ketika kelihatan hamil kita pisahkan ya, dan sekarang sudah beranak pinak begitu. Jadi kembali lagi Kang Ade ya ke Abah, kalau misalkan dengan alasan dicangcang karena sistem koloni domanya nubrukan bikang atau nengaran bikang atau galak bikang, solusinya bukan dicangcang, karena tidak akan beranak pinak sampai kapanpun itu, karena tidak terjadi pembuahan. Solusinya adalah ganti pejantan yang ramah ya, pejantan yang ramah ke manusia, yang ramah ke betina. Nah ini saya dipisahkan di kawin koloni, ini hasil kawin koloni nih, sudah saya pisahkan, kelihatan besar, kemudian pisahkan. Ini si Cepot juga. Makanya saya ada pejantan si Tanjung, ada pejantan si Hanoman, itu tidak bisa kawin koloni. Dia itu yang 2 ekor itu harus kawin individu. Makanya kita yang mendeteksi bagaimana domba itu birahi. Jadi kunci keberhasilan beternak itu, kalau kawin individu kita yang harus tahu ilmu dasar domba itu birahi. Kalau tidak pasti gagal beternak, tidak akan beranak pinak karena tidak terjadi perkawinan. Kemudian kunci keberhasilan beternak itu kawin koloni. Nah, kawin koloni keberhasilannya pejantan yang ramah kepada betina, pejantan yang ramah kepada kita, pejantan yang kenceng atau kuat dalam mengawin ya beberapa betina begitu. Kemudian ini video kiriman dari Pananang yang ada di Tasik, salah seorang subscriber yang setia menonton konten kandang domba Saung Tani. Beliau menyampaikan salam ngarit ya, salam pepanasan biar hideng pemirsa. Itu salam beternak, dan ini kandangnya. Beliau juga mulai nih rumputnya sudah dicacah, area rumputnya enak. Dan ini sangat nyunah banget. Ini masih domba sayur katanya, tapi sebagian sudah beralih ke domba Garut. Ini mulai, alhamdulillah, mudah-mudahan marurus baranahan. Semangat terus Pak belajar beternaknya. Dan ini nyunah banget nih viewnya. Ini di pegunungan pemirsa, pekerjaan yang terbaik di akhir zaman seorang muslim itu, dan harta terbaik seorang muslim di akhir zaman ini adalah domba yang digembalakan di puncak gunung ya. Dan ini adalah tempat niisna ya. Pokoknya nama indah pemirsa. Begitu pemirsa, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semuanya, saling menyemangati sesama peternak ya. Harus bangga jadi peternak. Ini adalah jalan yang berkah, walaupun tidak melimpah seperti orang lain, tapi diberikan ketenangan dalam beribadah kita, dalam mengisi hari-hari sebagai pejuang nafkah. Mudah-mudahan barokah. Amin ya rabbal alamin. Salam ngarit, salam beternak, bangga jadi peternak. Semoga hidupnya kita semuanya semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.